Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini bukan satu kesengajaan ibadah yang tadinya direncanakan kemarin ya, sesuai dengan bertepatan istilahnya ulang tahun IJK atau yayasan yang kita cintai ini ya. Ini bukan menghindari angka sial ya, makanya ibadahnya diundur. Ini tidaklah demikian, hanya kebetulan ya, bukan sekedar mau matchingin karena ini adalah hari kasih sayang ya, tanggal 14 Februari, tetapi memang karena satu dan lain hal akhirnya kita pihak manajemen memutuskan untuk mengadakan acara syukurannya hari ini dan juga ibadahnya hari ini, hari Jumat ya. Karena memang kalau dipikir-pikir, kami sempat berbincang-bincang ya waktu di RPK ya, tanggal 13 dan ulang tahun yang ke-13 Jumat Kliwon. Enggak Jumat tentunya, kemarin itu hari Kamis ya. Tapi kalau dipikir-pikir ini tidak ada kejadian ini dua kali ya. Kejadian ulang tahun yang ke-13 dan pada tanggal 13 itu hanya terjadi satu kali seumur hidup YJK. Ini bukan mau memberitakan suatu hal yang istimewa, tidak ya. Hanya kebetulan saja angkanya 13 ya. Kalau minus jadi positif. Jadi kadang-kadang dalam hidup ini juga kita jangan mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu ya. Wah, angkanya nggak cocok nih atau inilah. Dan banyak sekali ya kalau kita di orang timur ini yang melarang hal-hal yang mungkin kurang pantas ya. Gunting kuku nggak boleh sore hari, nggak boleh malam hari. Habis itu nggak boleh duduk depan pintu ya. Banyak sekali hal-hal yang istilahnya sebenarnya nggak ada hubungannya, tetapi mungkin ada alasan tertentu di balik itu ya, sehingga para orang-orang tua kita itu suka mengkhawatirkan hal-hal demikian. Nah, kita coba akan menggabungkan beberapa daripada bacaan kita hari ini ya, khususnya tadi kita bicara tentang Yeremia, dari kitab Yeremia, yang mana kita mempunyai tema ya sesuai dengan bacaan itu yang telah kita bahas dalam acara talkshow kita di hari Rabu ya, yaitu pengharapan pada Tuhan saja. Dan kalau kita lihat pembacaan daripada Injil tadi bicara tentang hal kekhawatiran, ini merupakan suatu hal yang merupakan fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita orang percaya. Seringkali kita diperhadapkan hal-hal yang selalu membuat khawatir dalam kehidupan kita. Ya, tidak jarang ibu mengkhawatirkan anak-anaknya, bapak mengkhawatirkan bagaimana ya mencukupkan biaya kehidupan kita dari bulan ke bulan ya, memikirkan mungkin hutang, terus memikirkan bagaimana biaya anak sekolah nantinya, merencanakan segala sesuatu. Ini bukan suatu hal yang gampang. Seperti firman Tuhan tadi berkatakan kepada kita, jangan khawatir. Kayaknya tidak akan mungkin ya manusia itu lepas dari kekhawatiran. Kekhawatiran itu adalah satu hal yang jadi makanan kita orang-orang percaya. Nah, tapi bagaimana kita bisa melihat kekhawatiran itu dalam satu perspektif yang berbeda, di mana kita bisa mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaannya seperti apa yang kita bahas dalam talkshow kemarin ya, dari kitab Yeremia. Ini Yeremia adalah nabi yang diutus ke bangsa Yehuda yang istilahnya banyak ketiban sial. Artinya apa? Dia ditolak oleh umat. Omongannya tidak pernah didengar, bahkan jadi cemoohan. Sehingga
Dia berkata, Tuhan jangan permalukan saya. Sama saja berdoa ya untuk memberi pelajaran bagi bangsa yang tegar tekuk tersebut. Nah, kadang-kadang ada beberapa hal di mana kita menempatkan diri kita, mungkin juga seperti Nabi Yeremia. Kita udah setia, tetapi yang kita perhatikan atau yang kita istilahnya doa-doakan, ternyata tidak terlalu menghargai apa yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan baik. Nah, ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam lingkungan pekerjaan. Ada banyak hal-hal dalam lingkungan pekerjaan juga kita banyak merasa khawatir atau juga kecewa. Itu adalah satu hal yang mungkin saja terjadi ya. Dan kadang-kadang Tuhan juga meluaskan hal demikian untuk kita alami, dan kita istilahnya itu dilihat bagaimana kita harusnya menempatkan diri kita sebagai orang yang percaya, yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, mensyukuri dengan segala sesuatu apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kadang-kadang kalau saya berpikir 3 tahun yang lalu saya ambil keputusan untuk ambil pensiun dini. Ada beberapa waktu di mana waktu saya sendiri khawatir, wah, uang sudah semakin habis, pesangon sudah mau habis. Sementara di Amerika biayanya begitu banyak. Ada hal-hal yang udah gak terbayarkan juga. Banyak hal-hal yang di luar dugaan terjadi. Tetapi pertolongan Tuhan itu ada saja datang tepat pada waktunya. Ada suatu hal yang tidak diduga-duga bisa ternyata menolong kita melalui satu komitmen yang kita lakukan secara serius. Ini contoh saja ya. Ini saya ambil contoh apa yang terjadi pada saya waktu saya datang ke Amerika sebelumnya, dua kali sebelumnya ya. Itu koper pecah. Wah, sial sekali, rasanya tuh udah minyak gosok itu bertaburan di mana-mana, di mana ada merchandise batik-batik eksklusif ya pada waktu itu, dan harganya nggak murah sebenarnya. Saya klaim itu ke United Airlines itu sampai 3 bulan. Setiap kali saya menunggu telepon itu dijawab itu at least paling sedikit itu 65 menit, di atas 70 menit baru ada yang jawab. Habis itu kita cuma ngomong nggak sampai 1 menit, dia bilang, oh tunggu saja, oh itu lagi diproses. Dan itu rasanya tidak memberikan satu jaminan apapun tentang apa yang saya urus, klaim yang saya urus. Oh sudah diisi formnya? Sudah. Minta fotonya ini, saya ikutin. Tapi minggu berganti minggu, uang rental mobil juga makin hari karena kita nggak ada kendaraan pada waktu itu. Mau beli, uangnya nggak cukup. Tapi ini di luar dugaan ya, di luar dugaan. Tiba-tiba satu hari ngambil surat di mailbox, tiba-tiba ada surat dari United Airlines. Siapa yang menyangka ya, itu klaim yang 3.200 itu dibayar 2.000 sekian ya, hampir mendekati 3.000, yang cukup benar-benar mengcover rental mobil yang hampir 3 bulan saya pakai. Itu ratusan dolar. Rasanya aduh Tuhan, tadinya kita udah pulang tapi urusan anak belum selesai, serba salah, tapi mau bertahan, uang juga udah gak ada. Bagaimana caranya? Nah, Tuhan bisa memberikan suatu hal yang tidak kita duga. Saya juga tidak terlalu berharap lagi dengan United Airlines itu bakal ada klaim. Ya cuman ya daripada saya nggak ada telepon gratis ya, mau telepon berjam-jam nggak kesini ya, langsung menitnya habis, kuota habis enggak. Sana kalau 1 kali set, pokoknya per bulan mau teleponnya berjam-jam, waktu nggak ada charge lagi gitu. Jadi saya tungguin ya sampai kadang-kadang saya udah makan, habis itu udah makan lagi gitu ya di mobil, baru tuh orangnya tuh respon. Kadang-kadang juga bisa kelewatan.
Tapi pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya, pada saat kita betul-betul membutuhkan pertolongan Tuhan. Kelihatannya hal ini adalah suatu hal yang biasa, ya. Mungkin pun kalian sudah pernah mendengar hal-hal yang terjadi demikian, di mana pertolongan Tuhan itu datang. Tetapi pada waktu kita betul-betul mengingat dan mengalami pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya, ini merupakan suatu hal yang seharusnya kita tidak lupakan. Pada saat kita mulai khawatir lagi tentang hal-hal yang lain dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan pasti memelihara kita. Ya, di mana pengharapan yang sesungguhnya memang adalah pengharapan hanya kepada Tuhan. Ya, apa yang terjadi pada Nabi Yeremia, ya, di mana kesembuhan yang didoakan ini merupakan sesuatu yang sifatnya fisik, ya, dan juga rohaninya juga dipulihkan. Rafa, ya, bahasa Ibrani-nya, kesembuhan yang mencakup tentang fisik dan rohani yang terjadi, dan ini merupakan suatu hal penting bagi kehidupan kita sampai saat ini juga. Orang-orang percaya perlu dipulihkan, ya, dalam pengertian fisik, di mana kadang-kadang kita juga menginginkan kesembuhannya dari segala sesuatu yang sifatnya fisikal, tapi ada juga yang namanya sifatnya rohani, yang mana kita butuh datang dalam pertobatan yang sungguh kepada Tuhan. Terlepas kita berpikir mungkin dia tidak melakukan satu hal yang ekstrim atau dosa yang kelihatannya bisa dituntut, ya. Datang mengaku dosa-dosa kita itu it doesn't hurt you at all. Artinya tidak sama sekali menyakiti kita. Dengan kita merendahkan diri pada Tuhan, menyatakan kita adalah orang-orang berdosa yang membutuhkan pengasihan Tuhan, anugerah pengampunan dosa itu untuk dianugerahkan bagi kita. Ini bukanlah suatu hal yang kita seolah-olah perlu menyumbangkan diri karena kita merasa bahwa kita tidak berdosa. Justru semakin kita merasa bahwa kita kayak melakukan satu kesalahan, ingatlah pasti ada kesalahan yang pernah kita lakukan yang membutuhkan pengampunan Tuhan. Pada saat ini, melalui perjamuan yang akan kita lakukan, kita akan memastikan, ya, bahwasan Tuhan selalu menyertai kita, dan Tuhan menuntun kita dan menjamin kita dengan suatu hal yang kita bisa lihat dan bisa konsumsikan. Dia berikan tubuh dan darahnya, benar tubuh dan darahnya, demi pengampunan dosa-dosa kita. Sehingga kita merasa bahwasannya, bukan merasa, sehingga kita bisa memastikan diri kita diperbaharui lagi. Kita bisa memastikan kita melangkah lagi dalam 1 minggu ke depan, bahwa tiap-tiap langkah kehidupan kita tidak lepas daripada pimpinan dan penyertaan tangan Tuhan. Dan khususnya buat staf Jangkar, pimpinan yang ada di sini, kalian menjadi bagian dari Jangkar itu merupakan satu hal yang bukan saja keputusan diri kita sendiri, tetapi Tuhan yang memang meluaskan untuk kita diberikan tempat melayani, untuk melayani sesama kita, ya, membawa kasih Kristus kepada bangsa-bangsa, kepada bangsa Indonesia, dan membawa mereka kembali ke gereja. Ini adalah suatu tugas mulia yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita sama-sama jalani. Perjalanan 13 tahun itu merupakan suatu perjalanan yang cukup lumayan panjang, ya. Saya pernah merasakan YJK yang tidak semewah ini, ya. Cuman ada satu orang pegawai Duma dan saya yang pada waktu itu juga bukan pegawai, hanya bagian daripada yayasan, dan tidak ada satupun anggota dari yayasan yang aktif pada waktu itu. Pelan-pelan merangkak, membangun kembali sehingga YJK bisa kembali seperti saat ini, bisa punya toko buku yang sudah sekian lama mati, yang semua programnya bisa jalan. Ini merupakan anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita, khususnya bagi kalian yang ada di sini, ya. Ini merupakan satu yang patut kita syukuri, ya.
Ini bukan satu perjalanan yang pendek, tapi perjalanan panjang, bergandengan tangan kita melayani bersama-sama di sini. Meskipun saya di sini cuma sebagai konsultan, tapi saya merasa ada suatu kebanggaan ya, pernah menjadi bagian dan masih ya, karena kebetulan istri saya masih menjabat di sini. Tapi satu saat kalau kami tidak juga berada di sini, setidaknya ya kita meninggalkan satu hal yang baik ya terhadap yayasan ini, supaya generasi selanjutnya juga yang melanjutkan perjalanan daripada Jangkar ini ya semakin maju ya. Dan Jangkar juga kita lihat dari jauh, wah semakin hebat dari pelayanannya. Kita berpengharapan hanya pada Tuhan. Nah, Tuhanlah yang bisa meluruskan jalan kita, yang bisa kita taruh pengharapan kita yang sesungguhnya ya. Meskipun saya paham ya, mungkin apa yang Jangkar bisa lakukan ya, balas dalam bentuk imbalan atau apa, mungkin tidak seberapa. Tapi yakin ya, kita bukan mengharapkan reward daripada Tuhan, tapi dalam kehidupan kita orang percaya, kita tetap selalu mensyukuri ya. Karena apa? Tuhan terlebih dahulu telah berbuat baik kepada kita. Dengan kita menyadari pengorbanan di kayu salib, tubuh dan darahnya itu menjadi suatu kekuatan bagi kita untuk kembali terus dan terus bertahan ya, sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.